saja pada sore hari ini kita mulai, maka lebih baiknya kita awali dengan doa agar sesuatunya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih. Agenda untuk sore hari ini adalah pemaparan awal sesuai dengan tata cara yang kita susun kemarin. Meskipun sebetulnya kemarin kita agendakan di minggu pertama awal bulan, hanya saja agenda dari Dewan juga sangat padat sehingga baru hari ini bisa kita laksanakan. Untuk itu langsung saja kami serahkan waktu sepenuhnya pada pihak ketiga untuk memaparkan ekspos untuk kepada tanggung jawab perusahaan. Monggo kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mencoba memberikan paparan pendahuluan yang nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik dan juga nanti akan dilampiri dengan draft kaperdanya sesuai dengan perintah lampiran 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Baik, untuk menyingkat waktu mengawali pembahasan kita, monggo Pak Karmono dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Artono, Bapak Ibu anggota Dewan, pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu tenaga ahli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memaparkan terkait dengan penyusunan raperda TSLP di Kota Jogja. Jadi sebagai pendahuluan bahwa TSLP atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau orang lebih mengenal dulu dengan istilah CSR itu merupakan sebuah konsep yang makin berkembang pada saat ini karena adanya tuntutan-tuntutan dari stakeholder, baik itu pemilik perusahaan, karyawan, terutama dari masyarakat yang berada di tengah perusahaan tersebut yang terkait dengan prinsip keadilan dan prinsip ekonomi. Nah, dari hal tersebut kalau kita lihat bahwa apa yang tadi kami sampaikan, yaitu tren kedepannya tuntutan terhadap pelaksanaan TSLP ini akan semakin tinggi, pun di sisi perusahaan juga akan semakin meningkat. Jadi dari data yang ada yang berhasil kami kumpulkan di tahun 2020 ini secara konsisten terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari 2040 menjadi 2.642 di yang terdaftar. Kadangkala istilah-istilah dalam filantropi itu mereka memberikan dana dari keuntungan perusahaan diberikan kepada beasiswa anak pegawai. Itu mereka anggap sebagai CSR, padahal itu sebenarnya bukan konsep dari CSR atau bukan konsep dari tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Kita akan mengatur itu dalam sebuah dasar terkait dengan dasar hukum yang ada. Jadi dasar hukum yang ada, terutama CSR di Indonesia ini masih pada Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian terkait dengan penanaman modal Undang-Undang 25 tahun 2007 masih ada dasar hukum yang lain yang terkait Undang-Undang 19 2003 terkait dengan BUMN, kemudian terkait juga dengan penanaman modal. Dan CSR ini lebih banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pertambangan, pemungutan dana tanggung jawab sosial itu sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan sinergi bagi pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sifatnya masih terbatas. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari sisi piramida TSLP atau CSR, bahwa CSR itu pada dasarnya ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama,
yaitu bahwa tuntutan ke depan bagi perusahaan, ya, baik perusahaan yang bergerak di bidang tambang maupun non-tambang, yaitu terkait dengan tanggung jawab secara filantropik. Jadi kedepannya masyarakat sudah sangat pintar, sudah sangat bijaksana dalam memilih perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat. Nah, ini kedepannya dijadikan sebuah isu yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Kemudian selain secara sosial juga perusahaan itu akan bertanggung jawab secara etik, bahwa secara etik perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang ditimbulkan dari kinerja-kinerja perusahaan tersebut, ya. Tidak hanya perusahaan tambang yang akan memunculkan dampak bagi masyarakat. Kalau kita lihat di Jogja lebih banyak perusahaan itu misalkan di perhotelan, ya, lebih dari 480 hotel di Yogyakarta itu, kalau kita lihat dari sisi etik, legal, dan economic responsibility, mereka pasti memberikan dampak baik positif maupun negatif. Paling tidak penggunaan air, kemacetan, kemudian kebisingan, kemudian pengaruh-pengaruh sosial lain, itu menjadi tanggung jawab yang harus juga diperhitungkan dalam penyusunan perda ini. Jadi selain secara filantropik, secara etik, perusahaan juga harus secara legal dan ekonomi bertanggung jawab kepada pemerintah. Nah, inilah yang akan dijadikan dasar bahwa kedepannya dalam pengaturan ini perusahaan itu paling tidak dengan diatur melalui dana TSLP ini memberikan manfaat-manfaat kepada masyarakat dan stakeholder secara umum. Yang pertama, perusahaan pasti menginginkan mereka mengurangi resiko tuduhan terhadap perlakuan yang tidak pantas. Artinya masyarakat mudah untuk menggoreng atau perusahaan mudah untuk menyamarkan dana tersebut, sehingga CSR yang dikelola secara benar ini untuk menghindari resiko-resiko praktek yang tidak benar dari perusahaan. Kemudian juga terkait dengan perlindungan perusahaan dalam munculnya dampak buruk, misalkan pendirian hotel, air di sekitarnya menjadi kering dan lain-lain, itu juga harus diatur bagaimana dana itu terkompensasi nanti, ya. Kemudian bagi internal perusahaan, pemberian CSR ini juga memberikan keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Jadi karyawan sendiri akan merasa bangga kalau perusahaan di mana dia bekerja itu melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, sampai dengan meningkatkan penjualan, karena itu menjadi sebuah brand yang ke depan akan menjadi tuntutan bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, sampai dengan mempertegas citra dan reputasi perusahaan. Jadi Bapak Ibu Dewan yang kami hormati, akan sangat tepat kalau memang dana TSLP ini diatur sedemikian rupa dengan diperkuat naskah akademik, sehingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota Yogyakarta ini pengelolaan dana tanggung jawabnya bisa dilakukan secara baik dan terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, Pak Antono, untuk tujuan dari kajian ini, termasuk nanti dari penyusunan naskah akademik dan ranperdanya. Kami persilakan ke Pak Riawan dan Pak Antono. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan sedikit mengkompar dengan apa yang kami lakukan di DPRD ini. Jadi sebenarnya perda ini ide dasarnya memang dimulai di DPRD Kota Jogja, tetapi karena pertimbangan bahwa yang di DIY belum ada, akhirnya dilepas dari yang di kota sini, lalu kami pindah ke DIY, dan kebetulan timnya nyaris sama. Pada waktu itu kita sudah berproses dari awal, lalu beberapa pertimbangan yang menjadi proses pembuatan pada waktu itu adalah yang paling krusial, dengan biro hukum Pemda DIY waktu itu disepakati agar memisahkan antara dana CSA dengan keuangan daerah keuangan negara. Lalu kemudian yang dilakukan di DIY pada waktu itu kemudian membentuk semacam forum perusahaan, ya, forum CSR itu. Tetapi
dari state ya, dari apa namanya Biro Hukum dan DPRD memang tidak muncul di situ. Artinya ini betul-betul dikelola oleh dari dan untuk forum CSR itu, tetapi pemerintah hanya memfasilitasi, dimasukkan agar tidak terjadi double budget yang dilakukan itu. Dan kami juga dalam menyusun Pak Tono, saya selaku tim hukum bagian hukumnya, ini sungguh-sungguh memperhatikan apa yang sudah berproses di DIY. Di antaranya nanti akan kami misalkan forumnya ini betul-betul forum dari CSA dan juga dari pemerintah kota maupun DPRD memang tidak muncul dalam tim itu, tapi memang memfasilitasi dan mengawasi. Karena yang diinginkan agar terjadi pemisahan antara keuangan negara dengan dana dari CSA yang jumlahnya memang yang di DIY ya itu besar sekali Pak. Tapi juga ada tapi juga ada program-program itu juga kadang-kadang berhimpit dengan program di pemerintah Pak. Sehingga waktu itu kami juga melibatkan dalam bahasan dengan biro ekonomi ya. Sehingga kita juga ketahui apa saja yang juga sudah didanai dari pemerintah supaya tidak double budget dengan yang dari CSA. Itu yang dijaga pada waktu itu. Dan kemudian memang ada karakteristik di DIY karena ada juga apa namanya yang harus dilibatkan di luar itu adalah apa namanya peran dari apa ya katakanlah keraton lah ya, itu juga harus nanti juga memang berperan di situ. Lalu juga kita harus melihat juga bahwa tentu saja nanti akan ada aktor-aktor yang berproses dengan memperhatikan peran masing-masing. Kemudian dalam penyusunan itu memang program-program itu diserahkan sepenuhnya kepada forum CSA, tetapi dengan kewajiban melaporkan kepada pemerintah dengan pengawasan DPRD, DIY pada waktu itu, supaya dengan demikian proses sejak awal untuk pencairan CSR itu memang betul-betul diketahui oleh pemerintah, sehingga juga pertanggungjawabannya pun juga akuntabel. Saya rasa itu tambahan sedikit sebelum nanti masuk ke tujuan kerja. Saya silakan Pak Arno. Iya, masuk ke ya, jadi kondisi itu dan jadi mengapa memang kemudian perlu diatur tentang CSRP ini, karena sebenarnya keberadaan CSRP ini juga merupakan komitmen ya dari dunia usaha untuk secara terus-menerus untuk bertindak secara etis, bahwa ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau profit dari suatu daerah dan juga masyarakat sekitar, maka kemudian tentu ada dampak yang ditimbulkan. Nah, kemudian ada tanggung jawab dari perusahaan untuk kemudian dia mungkin kalau dikatakan sebagai semacam kompensasi dan katakanlah ya dari dampak-dampak negatif yang dialami oleh masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya CSRP ini, maka ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ya, sasaran gitu ya. Yang pertama bagi lingkungan hidup. Nah, dengan adanya CSRP ini paling tidak dapat membantu menjaga lingkungan hidup, dan ini sesuai dengan visi ya dari kota Jogja yang kita lihat di dalam RPJP daerah ya, yaitu yang berwawasan lingkungan. Kemarin kami sudah melihat di RPJP 2005 sampai 2025. Kemudian bagi masyarakat, maka ini dapat dilanjutkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan. Nah, paling tidak ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Dan bagi perusahaan itu sendiri, paling tidak CSRP bisa membantu perusahaan di dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Tadi sudah sempat disinggung oleh
Bapak Parmono ya, ternyata ini juga penting bagi perusahaan ya. Karyawan itu juga merasa bangga kalau perusahaan itu juga bisa melakukan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Dan ini sebenarnya merupakan boleh dikatakan sebagai delegasi wewenang ya, yang diberikan oleh undang-undang untuk kemudian dilakukannya TSLP di masing-masing daerah. Tadi sudah disebutkan ada undang-undang PT perseroan terbatas, kemudian ada undang-undang penanaman modal, kemudian di sini ada covenant gitu ya, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 ini tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Jadi ini menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, ini sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Ini sebagai peraturan pelaksana ya dari Declaration of Human Rights. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi ini menyangkut hak-hak sipil dan politik, ya, termasuk hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, di samping itu juga nanti akan mengacu pada Perda DIY yang sudah diundangkan tahun 2016 ya, ini tidak akan menjadi acuan di dalam proses penyusunan peraturan. Mengapa perlu diatur di dalam peraturan daerah? Paling tidak ini pertama bisa memberikan rasa keadilan, nah, terutama bagi masyarakat. Nah, mengapa ini kemudian nanti dituangkan di dalam peraturan daerah? Pertama, karena ini menyangkut kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Jabani adalah perusahaan, dan juga menyangkut hak-hak yang dalam hal ini adalah hak-hak dari masyarakat. Maka sesuai dengan ketentuan mengenai apa yang harus diatur di dalam Perda sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, maka tentang TSLP ini harus diatur di dalam peraturan daerah sesuai dengan lampiran 1 maupun 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, tentang penyusunan naskah akademik ya, dan juga teknik-teknik legal drafting. Untuk penyusunan peraturan daerah wajib didahului dengan naskah akademik. Oleh sebab itu, maka kita nanti sebelum menyusun draft perda akan menyusun terlebih dahulu naskah akademik terkait dengan penyusunan perda TSLP. Di dalam lampiran 1, materi atau substansi yang harus diatur di dalam naskah akademik itu sudah ditentukan. Di situ ada 6 bab. Ada pendahuluan, kemudian kajian teoritis dan statis empiris, kemudian bab 3 ini evaluasi dan analisis peraturan undang-undang yang terkait, bab 4 ini landasan filosofis, teoris dan sosiologis, kemudian bab 5 adalah jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang nanti akan disusun. Nah, terkait dengan ruang lingkup materi muatan perda, bagaimana yang tadi ditentukan di dalam bab 5, kami merencanakan untuk mengatur sebagai berikut ya. Yang jelas tentang umum, maksud dan tujuan. Nah, untuk asas ini masih bisa masih bisa diskusikan karena memang dalam prakteknya ini sering terjadi perbedaan ya. Ya, sebenarnya kita nanti akan mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian yang keempat yaitu manfaat, ya, terutama manfaat pengaturan TSLP ini di dalam
peraturan daerah. Kemudian nanti berikutnya adalah pelaksanaan dari DSLB, kemudian apa program-program DSLB, kemudian yang bab 7 ini adalah forum pelaksanaan DSLB tadi sudah disinggung oleh Pak Priawan. Kemudian yang ke-8 adalah penghargaan, ya terutama bagi perusahaan yang nanti akan menjalankan DSLB ini. Kemudian penyelesaian sengketa kalau misalnya terjadi suatu perselisihan. Kemudian yang ke-10 ini adalah sanksi administratif, dan yang ke-11 adalah ketentuan penutup. Nah, memang kami cenderung untuk lebih mengutamakan sanksi administratif, ya. Karena kalau ya meskipun boleh menentukan ketentuan pidana, tetapi ini juga harus dijaga. Kalau misalnya ada perusahaan yang pernah terstigmatisasi terkena pidana atau terkena sanksi pidana, ini nanti menyangkut nama baik, ya. Dan menurut saya ini harus dihindari baik oleh pemerintah daerah, ya, maupun oleh perusahaan itu sendiri, karena ini juga menyangkut nasib masyarakat kita. Ini rencana yang nanti coba kami susun di dalam isi atau materi muatan peraturan daerah, ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kami sampaikan, mohon masukan-masukan atau mungkin hal yang perlu didiskusikan. Untuk pengaturannya ini nanti akan dibuat seperti apa saja yang diatur. Kemudian ini kan objeknya perusahaan. Kemudian ada tidak klasifikasi perusahaan yang punya kewajiban tanggung jawab untuk sosial dan lingkungan ini. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya mungkin nanti dari Pak Marwoto biar sekalian dijawab nanti. Tadi disampaikan bahwa JSR bertanyakan dikenakan kepada mineral dan pertambangan. Sementara meskipun tidak ada aturan tertulis, setiap kegiatan ekonomi di sebuah wilayah masyarakat sekitar itu kan tidak boleh menjadi penonton saja. Dan juga nyambung dengan yang tadi dipaparkan, salah satu manfaat JSR bagi masyarakat itu adalah mengimplementasikan warga sekitar bisa ditempatkan sebagai pegawai atau tenaga kerja untuk pemenuhan serapan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Dimungkinkan tidak ada batasan-batasan berkenaan dengan perusahaan yang akan dikenakan atau dikenai dengan JSR, ataukah memang semua kegiatan ekonomi, utamanya company ataupun apa itu, wajib untuk memberikan JSR. Yang pertama, yang kalaupun ada batasannya akan seperti apa? Tidak akan mungkin UKM itu dikenakan JSR. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan JSR di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah dikelola melalui forum JSR. Dimungkinkan nggak di tingkat kota Yogyakarta ini juga membuat forum JSR serupa? Terus kalau memang itu dimungkinkan, kondisi berbaginya akan seperti apa dengan forum JSR yang ada di provinsi? Karena kalau dari semua 4 kabupaten dan 1 kota memungkinkan untuk membuat forum JSR, provinsi itu tidak punya wilayah, Pak. Hanya itu adalah kabupaten kota, sehingga dia lebih pada fungsi administratif saja, tapi implementatif pelaksanaannya adanya di kabupaten kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami melihat bahwa DSLB ini sesuatu banget ketika daerah-daerah perkotaan, di mana daerah-daerah tersebut adalah daerah yang tidak berkeluarga atau daerah-daerah ilegal di pinggir rel, pinggir sungai
sehingga tidak bisa membangun karena pemerintah tidak bisa membangun karena alasannya nggak jelas, sehingga CSR lah yang masuk ke sana, sehingga CSR satu-satunya pengejawantahan proses bagaimana lingkungan itu terjadi baik. Katakanlah KAI misalnya di sepanjang sudah darat Tegarejo semua yang mau KAI. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika ada yang namanya forum CSR. Di sana kita sebut merek, ada BPD, ada Bank Jogja, ada BKM, atau di Jogja ada hotel-hotel. Ada sebagian CSR itu enggan memasukkan ke dalam forum tersebut karena ketika CSR-nya tersebut terimplementasi di masyarakat tidak ada nama pemberi, nah, kan gitu. Sehingga kecenderungannya adalah tidak melalui forum-forum. Misalnya BPD langsung kemana, ada stikernya BPD, Bank Jogja langsung mana. Ini kan feedback dan give yang baik ketika masyarakat juga bisa mengenal siapa pemberinya. Nah, ini mohon nanti dalam naskah akademik juga ada dilihat untuk ruginya ketika masuk dalam forum dan tidak dalam forum, termasuk tata cara pemberiannya. Karena yang terjadi di masyarakat saat ini seperti itu, dan masyarakat tidak lagi melihat bahwa ini dari forum atau bukan dari forum, tapi yang penting bahwa interlabeli, katakanlah kalau kita membina suatu usaha gitu, meskipun usaha nanti lantas di situ disebut bantuan dari Bank Jogja, masyarakat tidak masalah. Tapi kalau ketika ini masuk forum kan nggak bisa ada terlabeli seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan di tingkat masyarakat, sehingga atau di tingkat forumnya sendiri atau di tingkat CSR, sehingga ini perlu mekanisme agar semua menemui win-win solution terkait dengan menanggapi forum. Lantas yang kedua, yang terjadi dalam masyarakat ini saya karena terjun langsung kaitannya dengan CSR di Ponorogo sana, di Tugu ke timur itu ada beberapa hotel. Yang hotel-hotel itu adalah berinduk dengan hotel pusat. Ketika masyarakat meminta, begitu. Ini alasan yang terjadi di RW 10 daerah Cokodiningkatan. Itu perusahaan dalam hal ini hotel tidak bisa serta-merta ngasih. Kalau toko ngasih 17 Agustus tidak lebih dari 500.000, itu setelah ditanya itu iuran karyawan, bukan dari perusahaan. Kalau dari perusahaan dia harus minta dulu ke perusahaannya dan nunggu waktu. Nah, ini mohon nanti juga dijadikan mekanisme bagaimana kira-kira hotel yang disebutkan Bapak tadi, tepatnya 726. Jadi kalau 400 sekian itu mungkin yang berizin, karena dengan yang tidak berizin ini 700 sekian, yang 726 dari hotel-hotel ini. Misalnya kalau semua CSR-nya masing-masing 1 juta saja, 760 juta misalnya seperti itu. Sehingga harapan kami dalam naskah akademik tadi juga mencantumkan itu, karena dari naskah akademik inilah nantinya yang harapan kami menjadi embrio perda-perda yang bisa mengatur secara signifikan terkait dengan tata cara pemberian dan yang sebagainya. Sehingga tadi saya sepakat ada yang namanya reward dan punishment dari Bapak. Apa tadi? Ya. Nah, penghargaan dan apa tadi? Sanksi dan sebagainya. Saya kira demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Harapan kami nanti dari naskah akademik itu ada secara apa namanya, ada orang bisa melihat secara langsung, tidak vulgar tetapi bisa melihat misalnya hal yang kemudian itu bisa terimplementasi ke dalam nantinya untuk perda. Terima kasih. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat populer Pak di dalam dunia CSR. Kenapa? Pertanyaan ini akan sangat sulit terjawab karena apa? Karena tidak ada batasan yang sampai sekarang perusahaan yang dengan kapasitas berapa, dengan omset berapa, dengan laba berapa yang diwajibkan untuk dikenai kewajiban CSR. Normatifnya adalah bahwa perusahaan yang memiliki laba dia wajib memberikan CSR. Sekecil apapun itu, bentuknya seperti apa. Misalkan dari pertanyaan Bapak, apakah UKM harus dikenai dengan CSR? Mungkin CSR-nya tidak dalam bentuk
memberikan bantuan fasilitas pendidikan, tidak memberikan bantuan untuk infrastruktur, mungkin pembinaan-pembinaan kepada anak-anak di sekitar, misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan yang sangat populer dan sangat sulit dari Pak Marwoto tadi, perusahaannya seperti apa yang harus dikenai CSR? Ya intinya tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa perusahaan dengan laba sekian harus membayar CSR yang pertama. Ya. Kalau misalnya itu kita jadikan sebagai muatan lokal dari pemerintah Kota Yogyakarta, bisa nggak? Pak Riawan, dari sisi hukum, jadi kan enggak. Jadi begini, di nasional tidak ada aturan itu Pak Riawan. Jadi kalau saya dari sisi ekonomi, mohon maaf, nanti dari sisi hukum, Pak Riawan itu mungkin yang perlu dicatat. Di secara nasional tidak ada aturan bahwa laba berapa yang bisa dikenai CSR. Maka klasifikasinya nggak ada ya? Ya, klasifikasi atau ketentuan berapa laba yang dikenai. Nah itu secara hukum menyalahi tidak Pak Dewan. Karena begini ya Pak, saya nggak ada sesuatu yang pasti mau kita raih itu nggak ada, karena nggak ada pengklasifikasiannya. Bahasanya harus semua perusahaan yang punya untung seharusnya, ya bahasa seharusnya kan sama aja dengan bahasa dapat. Yang bahasa dapat yang boleh atau tidak dilaksanakan, boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan, boleh tidak. Sehingga ada asas kepastiannya juga nggak masuk di dalam ini. Ada seharusnya ada sebuah upaya agar asas itu tetap bisa dimasukkan. Nah, tapi secara dasar hukumnya seperti apa nih? Ya, monggo di Pak Dewan. Secara nasional tidak diatur. Paling tidak kita harus mengetahui distribusi sebenarnya omset perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jogja ini berapa sih, sehingga kita bisa membuat gradasi seperti yang tadi Bapak katakan. Oh ternyata yang tertinggi itu omset atau labanya itu sekian triliun, yang terendah sekian triliun, sehingga kita bisa membuat pengkelasan ya Pak. Jadi karena kalau itu tidak diatur Pak, seperti yang disampaikan Pak Oleh tadi, perusahaan itu nggak, mohon maaf, abai. Yang ada dia merasa dengan adanya proposal 17-an aja dari wilayah itu sudah dianggap sebagai sebuah CSR, meskipun pada praktiknya tidak diambil dari kas perusahaan tapi iuran karyawan, dan itu banyak terjadi. Saya juga mengalami itu. Betul sekali. Jadi Pak Marwoto, jadi pertama memang belum bisa diklasifikasikan nanti kalau dari sisi hukum perusahaannya seperti apa, kemudian besarannya pun kita belum bisa ditentukan ya Pak Riawan ya, karena memang secara nasional untuk perusahaan non tambang itu belum ada berapa sih wajibnya mereka harus dipungut. Bisa cuman agak berat secara hukum Pak. Dasarnya nanti dari sisi hukum itu seperti apa Pak ya. Seperti itu Pak. Jadi nanti tapi kami bisa memahami bahwa untuk apa aturan ini dibuat kalau memang tidak bisa memberikan unsur memaksa atau memberi kepastian gitu. Jadi itu yang penting untuk dilakukan. Jadi itu yang harus dimasukkan dari ruh pembuatan perda ini. Itu nanti kan hubungannya dengan penghargaan dan sanksi. Ya, itu kan hubungannya dengan itu. Mengapa disebut sanksi? Misalnya saya perusahaan yang 1 miliar, terus ketika tidak ada aturan saya ngasih aja 500.000. Dialog sudah melakukan selesai kewajibannya. Bahkan pemberian sanksi ini kemarin waktu kita membahas yang di provinsi ya Pak Dewan ya, kita tidak bisa memaksa untuk pidana ya, itu tidak bisa dipidana dan lain-lain. Jadi hanya sanksi-sanksi itu bagi yang berkinerja baik diberikan penghargaan. Tapi kalau yang tidak baik ya tidak ada sanksi yang bisa ditetapkan oleh. Kalau memungkinkan sanksi sosial. Betul, sanksinya adalah sanksi sosial seperti tadi kecenderungannya. Kalau dia sudah dicap sebagai perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab, kedepannya dia akan mendapatkan sanksi sosial, dan itu di luar negeri itu sudah bisa menurunkan omset penjualan mereka. Nah kalau di Indonesia labeling itu belum. Memang tidak dilakukan di hotel Swissberg. Oh iya Pak, ada pengaruh nggak itu Pak? Hah? Ada pengaruhnya? Wah, jelas. Ada yang di Pak, ada Pak dia. ini baik, terima kasih Pak Marwoto, Bapak semua. Ide yang bagus untuk adanya kriteria. Nah kemudian kalau untuk yang level lokal, yang dianggap bagus itu Makassar, Ambon,
Ya itu yang dia bagus. Berarti Banjarmasin Palembang Bali. Ya. Kalau bagus harus dikunjungi. Jadi perda tadi itu memang tidak ada yang mengatur mengenai kriteria. Ya. Pertanyaan Pak Oden juga memang sudah muncul di DIY. Lalu untuk yang di DIY sendiri itu seperti ini Pak. Jadi kriteria untuk apa namanya wajib DSK-nya itu yang di DIY jadi izin untuk membacakan. Itu juga dulu dari sini sebenarnya. Di DIY itu kemudian untuk kriteria perusahaan yang wajib PSLP, salah satunya dia cukup berbadan hukum itu aja Pak. Kemudian berikutnya di pasal 8 ya, pasal 8 ayat 1 itu dikatakan dalam yang memang kami yang menyemak itu setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota forum. Kemudian perusahaan berbadan hukum meliputi perusahaan yang izin usaha ditentukan di daerah, anak perusahaan yang akan menjadi pelaksana dari wilayah DIY, lokasi usahanya berada di lintas wilayah kabupaten atau kota, dan memberikan manfaat dan dampak negatif di lintas wilayah kabupaten atau kota. Jadi waktu itu memang pertanyaan itu juga muncul, dan seingat saya pernah anggota DPR DIY juga menanyakan di Jawa Timur. Akhirnya yang terjadi adalah yang di level provinsi ya, itu didelegasikan kepada wali kota untuk mengaturnya, karena ini terkait dengan kebijakan di level perusahaan. Jadi kan naik turun Pak omset itu. Tapi memang tidak mudah ya untuk mengatur seperti itu, karena itu debatable. Dan perusahaan itu juga buat kriteria tertentu dia akan tidak mencapai itu gitu kan. Dan kita susah untuk mengakses masuk gitu. Dari diri ekonomi Pemda itu juga mengatakan begitu. Di kriteria kita kan tidak punya akses untuk masuk memastikan gitu. Nah ini yang jadi kesulitan. Yang ada adalah kemudian pengaturan bidang usaha itu yang diatur. Tapi rata-rata untuk soal penghargaan memang di semua perda itu mengatur. Kemudian mengenai sanksi administratif mengatur. Dan bahkan kalau informasi dari Makassar itu adanya penghargaan itu kemudian bisa meningkatkan level perusahaan itu pada sekian masyarakat, jadi semakin meningkat. Sehingga untuk Kota Jogja saya rasa bisa membuat model semacam itu. Tapi kami dari tim itu siap saja Pak untuk nanti memasukkan itu. Tapi baik jika Bapak dan Ibu mungkin juga bisa menggunakan jadi komparatif tadi itu. Bisa di Makassar, bisa di Ambon, ini juga Kalimantan. Dari Bapak bagus Pak, tapi perdanya sampai saat ini kelihatannya belum dipublish. Yang sudah ada? Yang sudah ada Makassar, kemudian juga di Ambon. Ambon Ya, Ambon. Kemudian juga Balikpapan ada Pak, sudah proses Pak. Saya Pak, paling tidak kalau di kaitannya dengan besaran Ya. itu kan bisa dilihat saat ini kalau di Badung Bali itu ada namanya attach yang kemudian terhubung Ya. dengan dinas BPKAD, sehingga dari sana tahu dari berapa pajak yang diterima, berapa nilai yang diterima, sehingga itu bisa juga menjadi acuan. Sehingga kalau bahasanya CSR, kita nggak usah biar yang perusahaan misalkan. Kita ambil saja contoh CSR hotel gitu saja. Nah hotel saja yang dipendalangingan gitu. Di tahun 2023 kami merencanakan akan lebih dari 400 sampai dengan 1000 taping box yang akan dipasang di hotel dan restoran. Nah, taping box ini nanti akan terhubung dengan server di layar besar. Kalau di Bali layar besar begitu, ulangi 24 jam, di shift ketika taping box-nya ditarik dia akan bunyi. Oh ini ditarik. Enggak, ketika itu ada tamu dan di input dia akan ketahuan. Hotel Sheraton masuk orang sekian. Itu di sisi lain juga saya kira ada hubungannya dengan parameter tadi itu untuk lebih memudahkan. Kita tidak masuk, tetapi kita sudah tahu dengan pajak sekian berarti penghasilannya berarti 10 kali lipatnya, misalnya 10%. Sekarang sudah naikkan 11%. Itu mungkin salah satu yang Pak. Kemudian berikutnya mengenai forum Pak. Memang di DIY itu juga membuat dengan nama forum.
di banyak daerah dia menggunakan nama dewan, tapi rata-rata memang dibentuk karena memang ini perlu wadah untuk koordinasi dan mensinergikan, dan rata-rata memang forum itu dikelola oleh dan dari perusahaan sendiri, tetapi memang ada pengawasan dari dewan terhadap proses itu dan pembinaan dari pemerintah daerah. Tapi memang harus dihindarkan untuk kemudian mencampur di situ. Artinya di tingkat kota pun bisa tidak ada yang tidak membuat forum maupun dewan. di tiap kabupaten ini semua Ya, membuat. semua membuat dengan nama berbeda. Ada yang forum, ada yang nama dewan. Esensinya untuk mengelola DSR Sudah kan? kita pilih. Di kota udah ada. Ya, mungkin untuk penajamannya kita lakukan besok pada saat FGD. Kalau ini nanti mungkin kita cukupkan sekian untuk paparan awal. Selanjutnya nanti kita jadwalkan untuk FGD, kita bisa berdiskusi lebih banyak, bisa kita pertajam nanti masukan-masukan kita untuk NA dan juga Raperda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ini. Ya, mungkin itu saja. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari agenda pada sore hari ini sesuai dengan tata kala yang kemarin dibuat oleh Bapemperda mengenai penyusunan naskah akademik dan juga draft raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Pada sore hari ini adalah agenda pemaparan awal ekspos dari rekanan kami yang mana memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan nanti materi dan bahan juga untuk penyusunan naskah akademik berikut dengan draftnya juga sekalian. Dari hasil yang dilakukan dalam agenda pada sore hari ini, tadi juga sempat muncul arah pengaturannya seperti apa, kemudian klasifikasi perusahaan yang seperti apa yang dikenai tanggung jawab, kewajiban untuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ini. Ini tadi juga sudah dijawab oleh pihak konsultan, meskipun masih belum sesuai dengan apa yang dikehendaki rekan-rekan, tapi insya Allah nanti pada saat FGD nanti ini bisa diberikan jawaban yang memuaskan, sehingga untuk naskah akademik dan raperda, draft raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ini bisa sesuai dengan harapan dari masyarakat dan juga kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih.